apa itu UMKM, dan bagaimana kiprahnya hingga eksis sampai dengan hari ini, bahkan lebih baik. Tentu semua mitra perbendaharaan pada penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Basing, bincang asik, informasi penting. Bersama saya Muhammad Nasiruddin, Tabib Pun. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan baik semuanya. Kita terbebas dari COVID-19, terbebas dari segala macam penyakit, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai UMKM. Apa itu UMKM dan bagaimana kiprahnya hingga eksis sampai dengan hari ini, bahkan lebih baik. Tentu semua mitra perbendaharaan pada penasaran. Karena itu kita datangkan narasumber yang sangat spesial pada kali ini, yaitu pelaku UMKM dan juga para pembina UMKM di lingkungannya. Mudah-mudahan informasi ini akan memberikan manfaat yang luar biasa buat pemirsa Sobat Perbendaharaan. Kami perkenalkan yang pertama adalah Ibu Ririn. Apa kabar Bu Ririn? Alhamdulillah sehat Pak Nas. Alhamdulillah sehat walafiat. Usahanya terus jalan Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami perkenalkan Ibu Mei. Ya. Apa kabar Bu Mei? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Usahanya lancar ya Bu ya? Insyaallah lancar ya. Nah, kami persilahkan langsung aja Ibu Ririn dan Bu Mei memperkenalkan apa yang dilakukan kali ini sehingga UMKM-nya tetap eksis dan terus berkembang. Kami persilakan Bu. Baik, saya Ririn. Saya sebagai Ketua PMKM atau Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Lampung. Alhamdulillah selama ini asosiasi di bawah binaan kami itu berjalan asik-asik aja, lancar-lancar saja, pokoknya tetap termotivasi, apalagi alhamdulillah sudah banyak pihak yang merangkul kami, membina kami, terutama dari perbendaharaan. Dari perbendaharaan. Terima kasih Bu. Iya. Mungkin Bu Mei ada. Perkenalkan, nama saya Mei Diana. Saya di PMKM sebagai Sekretaris Umum. PMKM itu Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah, dan juga saya juga sebagai pelaku usaha atau UMKM-nya Pak, dan saya juga punya produk itu Winsiger namanya. Oh ya. Seperti ada di sini ya, produk kita banyak, teman-teman UMKM juga banyak di sini Pak. Ya, terima kasih Bu Mei dan Bu Ririn. Berarti ini produk-produk ini dari UMKM semua ya? Binaan ya? Pak. Binaan UMKM semuanya ya. Nah, baiklah Bu Ririn dan Bu Mei, kami ingin mengetahui apa sih kiat suksesnya menghadapi tantangan baik pandemi ataupun persaingan yang sangat ketat ini sehingga UMKM tetap eksis, dari SDM-nya atau pendanaannya atau hal-hal yang membuat teman-teman di UMKM tetap eksis. Kami persilakan mungkin dari Bu Ririn dulu. Baik, kami selalu mengajarkan pada teman-teman, mengajak pada teman-teman itu untuk bisa menjadi pengusaha mandiri, Pak. Jadi mereka apapun yang dilakukan oleh mereka itu ya memang harus menggunakan upaya, menggunakan ikhtiar gitu ya. Ikhtiar itu ya finance juga harus ada, kemudian ilmunya juga harus ada, tenaganya juga harus ada. Jadi semua harus ada. Dan alhamdulillah PMKM juga menjembatani terutama di masalah perizinan. Semua anggota PMKM harus punya izin. Ya. Paling tidak NIB, Pak. Itu harus punya. Kemudian ada pemasaran, kami bantu pemasaran kepada mereka. Mereka bisa berjualan sendiri, tapi juga kami bantu pemasarannya. Sehingga produk-produk mereka itu bisa masuk ke toko-toko oleh-oleh.
toko-toko modern gitu. Bahkan alhamdulillah sudah juga ada yang bisa keluar daerah, bahkan juga ekspor gitu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah untuk pemasaran kami juga sering mengadakan bazar, Pak, bazar. Kami bekerja sama dengan organisasi lain. Jadi organisasi lain itu bagi kami bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai mitra, sehingga kami bisa bergandengan tangan untuk selalu menampilkan produk-produk kita agar bisa dikenal oleh masyarakat. Lalu alhamdulillah juga besok tanggal 22 November 2022 ini kami akan berangkat ke Jogja, Pak. Mohon doanya nanti ya, ikut ke Jambore Nasional Kewirausahaan Sosial 2022 tanggal 23 sampai 26 November 2022. Luar biasa. Semoga sukses, Bu ya. Amin ya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu masalah permodalan. Iya. Jadi alhamdulillah juga kami saat ini sudah dibantu pendampingan permodalannya itu oleh PNM, Pak. PNM. PNM, kemudian oleh Koperasi Ataya, kemudian oleh Lahan Sikam, dan oleh bank-bank pemerintah, terutama KUR. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya, bagaimana Bu kiatnya? Kalau untuk saya ini sebagai UMKM ya Pak ya, giat saya sih selama pandemi itu luar biasa sekali. Saya kerja di rumah, ide-ide juga langsung dapat, kemudian dibantu dengan PMKM juga. Jadi selama pandemi itu produk saya itu sudah kemana-mana loh Pak. Jadi benar-benar yang dari perizinan, kemudian namanya pemasaran juga dipermudah semuanya. Alhamdulillah, dan teman-teman juga yang tergabung dalam PMKM punya usaha semuanya sama Pak seperti kami. Alhamdulillah ya, malah lebih lancar dan lebih kompak. Alhamdulillah ya. Oh ya, kemarin itu kan Kemenq 1 mengadakan bazar ya. Kemarin Ibu-ibu ikut ya? Iya, Ikut, luar biasa. Gimana Bu kesannya terkait bazar Kemenq 1 yang hanya 3 hari? Pengennya ada lagi dan beberapa hari gitu loh. Jadi saya kemarin ini Pak mengkoordinir teman-teman semua ya Pak yang ikut itu, dan setelahnya itu benar-benar yang mereka itu antusias banget Pak, dan ada yang terharu loh Pak. Terima kasih katanya bisa ikut serta dalam acara bazar Kemenq kemarin. Katanya sih pesennya minta diadakan lagi. Apa yang membuat ingin diperpanjang lagi atau diadakan kembali? Karena kemarin 3 hari aja kami ini income kami itu ada sekitar 26 juta 3 hari. 3 hari saja. Gitu. Kalau lebih lagi kan lebih lagi gitu loh. Memang merasa angkat Pak produknya. Iya. Jadi memang kemarin yang dari Rotan tuh Pak, karena Rotan kan jualan kan di tempatnya itu ya seala kadarnya mereka pada datang, tapi begitu pas ada acara bazar kemarin itu berapa luar biasa. terjual. Berarti membawa manfaat Bu ya bazar yang 3 hari. Mudah-mudahan di kemudian hari kita akan adakan kembali. Tentunya kami akan mengundang UMKM binaan dan mudah-mudahan juga semakin sukses dan eksis. Kalau boleh tahu ini yang dibaca ini produk-produk UMKM ya Bu ya? Iya Pak, ini produk-produk UMKM. Tadinya waktu PPKM ini masih belum berbaju semua Pak. Tapi justru karena PPKM kami semua merasa merasa saling ya Pak, saling komunikasi. Pokoknya saling menjalin kebersamaan. Kemudian bagaimana sih agar produk kita itu bisa tampil cakep gitu, agar pemasarannya lebih bisa diterima masyarakat. Akhirnya maaf ini kami kami sandangi seperti ini Pak. Dan, alhamdulillah juga sudah bisa diterima oleh masyarakat. Produk-produk kami ada di hampir semua toko oleh-oleh yang ada di Provinsi Lampung, dan ini sudah alhamdulillah sudah ada hotel yang menjadikan produk ini sebagai welcome drink. Luar biasa. Ini empon-empon Pak. Kemarin ini katanya empon-empon juga itu ya? Iya Pak, monggo bisa kita coba Bu, mari Bu. Iya. Wah, luar biasa ini. Kayaknya menghangatkan badan Bu ya. Iya. Ini produknya dari tentu ada rempah-rempahnya juga itu. Ya, ini wai rempah Raden. Kebetulan ini juga alhamdulillah produk saya sendiri Pak. Luar biasa. Ini produk saya sendiri. Saya kemas seperti ini kalau untuk untuk
pesanan-pesanan yang Iya. ini. Kemudian ini maaf, ini saya bikin secantik ini, maaf. Iya ya, Saya tuh. bikin secantik ini untuk paket oleh-oleh Oh, iya. seperti Memang ini. ada teknik Ya, packaging yang luar ya biasa dari ini, mudah-mudahan. packagingnya Jadi memang harus ya, kami, ya itu. Dan ternyata di balik packaging yang bagus terdapat minuman yang berkhasiat ya, tentunya. Karena ini dari sumber daya alam Indonesia, Bu, iya, ya. iya Pak, Rempah-rempah ya. tentunya. Jadi ini Ya. menambah imunitas tubuh. Gitu. Hangatkan Sehingga badan. monggo mari kita sama-sama untuk mulai menggerakkan cinta empon-empon gitu. Cinta empon-empon luar Iya. biasa. Mudah-mudahan. Biarlah beli produk Iya. UMKM ya Pak. Iya, tentunya. Oke. Selanjutnya ini, Bu, tentu tadi sudah kita mendengar kiat-kiatnya. Nah, ada mungkin keluhan-keluhan dari UMKM kita ini. Kan Ibu boleh dibilang ini anggota dewanya UMKM, karena di bawah, di belakang Ibu banyak UMKM dan juga kita lakukan pembinaan bersama-sama. Apa sih Bu keluhannya? Mungkin belum sampai ke telinga kami ini, atau teman-teman atau instansi-instansi yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan UMKM kita. Mohon dapat di-share, Bu, apa sih keluhannya? Keluhan-keluhan yang kami hadapi selama ini, bahkan mungkin UMKM pada umumnya gitu ya, itu adalah permodalan. Jadi kenapa permodalan? Ya memang habis PPKM sih ya, jadi modal itu agak morat-marit gitu. Kemudian ini Pak, jadi ketika mereka itu mau membutuhkan modal gitu, produksinya sudah oke nih, pemasarannya sudah oke nih gitu. Tapi terbentur dengan BI checking gitu. Akhirnya ketika mengajukan modal udah nggak bisa lagi. Nah, itu yang banyak kami dapatkan di lapangan, itu Pak. Dan selain itu mungkin kami juga karena terutama PMKM ini masih belum banyak dikenal gitu ya. Mungkin masih belum banyak dikenal. Jadi kayaknya kami ini masih perlu bapak-bapak asuh gitu Pak, dari instansi, dari perusahaan, dari apapun juga, sehingga insya Allah kami yang di belakangnya, maaf kami yang tidak ada yang membelakangi ya di belakang kami ini, akhirnya nanti bisa tumbuh besar, terutama baby-baby ini, sehingga baby-baby ini harus muncul. Kami memang PMKM ini tidak menerapkan yang muncul itu saja, enggak. Tapi justru kami mengangkat baby-baby juga. Itu ya. Pak harapannya. Mungkin Mbak Mei bisa nambah. Kalau saya sih lebih merasanya sih ke ini sih Pak, apa namanya, pemasaran itu kan kita sudah kemana-mana nih gitu kan. Cuman kan kita masih terbatas konsinyasi Pak. Jadi memang benar kalau masuk konsinyasi itu kan apa namanya, berputarnya nggak cepat gitu kan. Jadi memang di situ memang butuh permodalan. Ya kadang-kadang kalau memang sudah produksinya banyak, ya permodalan itu nggak sedikit sih Pak gitu kan. Yang penting kayak misalkan masuk ke Indomaret itu kan per 3 bulan pembayarannya gitu kan. Jadi memang kita mau produksi lagi nih gitu kan, tapi masih ngendap di situ begitu. Terus kemudian kalau untuk yang lain-lain sih masih bisa teratasi kalau masalah perizinan ya Pak, kan pemerintah juga sudah memudahkan semuanya gitu ya. Cuman kadang kesadarannya Pak yang kurang. Merasa sudah laku, laris gitu, perizinannya masih belum diperhatikan. Ya, itu sih kendala sih menurut saya sih Pak. Soalnya saya gemes gitu kalau misalkan udah bagus-bagus tapi pas ngeliat perizinannya belum ada. Jadi kan pas dia pas bersaing itu ada efeknya, dampaknya Pak. Mereka milih yang sudah ada izinnya. Iya. Baru kalau sudah begitu baru mereka baru labakan, support gitu. Aduh, tapi kalau pas sudah dari jauh-jauh hari, nanti aku kan jualannya kecil gitu-gitu sih Pak. Itu sih kendala menurut aku ya. Terus kemudian pemasaran yang harus lebih modern Pak. Digital marketingnya kayaknya memang kalau untuk ibu-ibu ini kendala juga sih. Nah, jadi mungkin nanti ya harus sosialisasi atau menggunakan admin gitu. Oh ya, luar biasa. Berarti permasalahan yang pertama atau keluhan yang
informasikan sama teman-teman, yang pertama adalah permodalan, Permodalan. yang kedua berkenaan dengan perizinan. Karena mau kita bisa dilirik oleh masyarakat, kalau tidak ada izin masyarakat ragu tentunya ya Bu ya. Benar, Pak. Dan yang ketiga adalah pemasaran secara digital ya Bu ya. Iya. Karena memang udah eranya itu. Eranya. Eranya digitalisasi. Nah, berkaitan dengan permodalan tentu akan repot ketika masih memiliki pinjaman, padahal di sisi lain sudah permintaan banyak, ingin mengembangkan lagi. Ini ambil dana dari mana lagi ya? Iya. Nah, itu tentu akan menjadi PR kita bersama ya. Kalau di checking lewat BI ketahuan, masih terdapat pinjaman dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi PR kita. Mudah-mudahan berkenaan dengan hal-hal yang memang pertumbuhannya progresif, ada bisa ditambah lagi, di top up istilahnya. Ya sebenarnya kadang beceknya itu ya mungkin karena pandemi sih Pak, kemarin misalkan seorang motor atau apa, terus tiba-tiba karena pandemi penghasilan tidak ada, terus bukan tidak bayar tapi memang tertunda begitu. Akhirnya kan memang BCK kan memang sistem ya Pak ya. Iya betul. Iya, jadi seperti itu sih. Terus ini tantangannya kira-kira apa ya Bu ya, kalau misalnya kita sudah mengetahui kendaraannya seperti itu. Nah, ke depan mungkin karena kita ingin lebih eksis lagi, kita lebih berkembang lagi, mungkin ada rencana untuk mengembangkan itu. Kawan-kawan yang UMKM yang tergabung dalam PNKM itu mungkin sudah ada rencana ke depan Bu. Mumpung ini sudah mulai mau normal kembali, di mana sudah merupakan iklimnya sangat mendukung ini Bu. Kira-kira apa ini rencananya? Iya, jadi setiap hari Jumat sepekan sekali kami ada pojok edukasi Pak, sehingga itu mempererat hubungan kami. Nah di situ kami saling sharing, kadang-kadang juga mendapatkan ilmu dari nggak cuma dari pelaku-pelaku saja, tapi juga dari pemerintah, dari instansi lain, dari owner, dari pokoknya semua ada di situ. Kami mendapatkan banyak ilmu di situ di pojok edukasi itu. Nah kemudian insya Allah nanti mudah-mudahan Pak didoakan Desember kami akan grand opening toko kami. Jadi produk-produk kami ini sudah ada di beberapa toko. Artinya toko yang mewadahi hasil UMKM iya, semuanya jadi Bu ya? Kami juga punya sendiri. Di samping itu produk kami juga akan ada di luar. Doakan ya Pak. Insya Allah. Kalau saya sebagai UMKM nih Pak ya, pelaku UMKM dan mungkin kebanyakan emak-emak ya. Saya emak-emak ya, jadi mungkin kalah dengan anak-anak yang generasi milenial sekarang. Gitu saya coba untuk bekerja sama dengan tim ya Pak. Timnya itu ya anak-anak milenial. Gitu untuk mengolah usaha saya. Kolaborasi. Ya, kolaborasi dan ya alhamdulillah ya. Jadi saya juga ajang belajar juga sih Pak untuk itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya dengan kita berkolaborasi itu akan meningkatkan penjualan kita. Akan lebih lebih modern lagi lah. Lebih modern dan pemasarannya cepat. Iya, dan harus Pak, karena nggak bisa ini sih Pak, nggak bisa tawar. Karena zaman milenial seperti ini memang kita harus benar-benar yang mengikuti zaman. Ya, luar biasa. Ini sebelum kita tutup ini, kira-kira harapannya apa ini kepada khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang mana kemarin juga kita sudah bersama-sama melakukan beberapa kali upaya pembinaan terhadap UMKM. Nah, kira-kira ada harapan apa gitu terhadap Kanwil Dijen Perbendaharaan khususnya? Iya. Terjalin komunikasi yang terus-menerus Pak. Jadi kita komunikatif ya. Kemudian ya tetap support kepada apa yang kami lakukan. Kami pun juga mohon kritik serta saran sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Sama sih Pak, lebih ke support dan memberikan ruang kami untuk berkembang. Misalkan ada acara-acara apa kami dilibatkan. Ya, gitu. produk-produknya digunakan ya Pak ya. Iya dong ya. Seperti itu ada ya. event diikut sertakan. Karena memang teman-teman benar-benar yang
nggak produksi aja gitu loh Pak. Begitu ada acara begitu tuh langsung keluar gitu kayak Healing. healing gitu. Iya, iya. Tapi tetap aja berproduksi, jalan lancar seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak atas bincang-bincang pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini betul-betul memberikan manfaat buat kita maupun mitra perbendaharaan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra perbendaharaan, demikian podcast kita episode kali ini. Terima kasih kepada Bu Ririn dan Bu Mei yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu maupun pengalaman. Saya juga terima kasih yang sangat besar kepada mitra perbendaharaan semuanya yang sudah bergabung pada podcast kali ini. Saya Muhammad Nasiruddin, izin undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Basing, bincang asik, informasi penting.